Ini dia daftar blunder Ganjar Pranowo yang membuat elektabilitasnya semakin merosot. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng akun YouTube resmi investortrust.id untuk mendapatkan informasi tentang bisnis, investasi, dan geopolitik. Kalau sudah, kita langsung masuk ke videonya. Lembaga survei LSI Denny JA telah merilis catatan daftar hitam tentang daftar blunder Ganjar Pranowo yang membuat elektabilitas makin merosot. Ya, kegagalan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendulang banyak suara pada Pilpres 2024 dinilai tak lepas dari sejumlah blunder yang kerap dilakukan sang capres. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kerap membuat pernyataan-pernyataan kontroversial. LSI menyatakan setidaknya tercatat ada 5 blunder yang dilakukan Ganjar. Pertama, Ganjar mengaku hobi menonton video porno. Pernyataan tersebut dinyatakan Ganjar pada salah satu podcast. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Menurut peneliti Denny JA, Hanggorodoso Pamungkas, akibat pernyataan itu sebanyak 86,1% menyebut bahwa Ganjar tidak pantas menjadi presiden. Kedua, Ganjar menyatakan kalau capres PDIP adalah petugas partai. Pernyataan tersebut membuat elektabilitas Ganjar dan PDIP kian merosot. Harus nurut, harus tegak lurus. Petugas partai itu Pak, untuk yang tidak harus. Petugas partai harus nurut semua. Menurut LSI Denny JA, sebanyak 69,9% menyatakan tidak setuju jika presiden dianggap sebagai petugas partai. Ketiga, ketika Ganjar menyatakan ketidaksetujuan hadirnya timnas Israel yang membuat Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Akibatnya, Ganjar dianggap menjadi dalang gagalnya timnas U20 berkancah di Piala Dunia. Keempat, ketika Ganjar menghubungi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait keluhan warga di Jakarta Utara. Berdasarkan data LSI Denny JA, sebanyak 74,4% menyatakan tidak setuju atas sikap Ganjar menelpon PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono. Sebab posisi Ganjar dan Heru Budi Hartono sederajat, namun dia berani menelpon dan terkesan memerintah. Oh, lagi menghadiri akad nikah. Oh, ya udah nggak apa-apa. Salam aja, saya lagi dengan masyarakat di pasar ya. Ya. Ada Pak Sekda nggak di situ? Nggak ikut ya? Ada. Oke, sampaikan salam saya ya. Ya, makasih. Blunder terakhir ketika Ganjar mengungkap 10 lulusan terbaik dari suatu perguruan tinggi bukan profesi sebagai MC atau jurnalis. Pernyataan tersebut dilontarkan Ganjar saat tampil di acara Mata Najwa di kampus UGM Selasa 19 September 2023. Awalnya Ganjar mengatakan bahwa 10 lulusan terbaik dari suatu perguruan tinggi bukan berprofesi sebagai MC atau jurnalis. Ganjar mengatakan itu saat berbicara tentang penyerapan tenaga kerja. Dia kemudian menyinggung soal lulusan terbaik dari perguruan tinggi. Menurutnya, 10 besar lulusan terbaik dari suatu kampus akan menjadi dosen, bukan MC atau jurnalis. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno memaparkan 3 dosa besar yang dimiliki Ganjar Pranowo. Pertama, salah bagi dia ketika bermimpi jadi presiden terlalu dini, sebelum ada fatsun politik dari ketua umum. Salah betul itu. Itu yang saya sebut baru pertama dalam partai politik, ungkap pengamat politik Adi Prayitno. Kedua, karena elektabilitas Ganjar Pranowo versi survei itu mengalahkan elit-elit penting di PDIP yang ditengarai punya karpet merah, golden ticket, bahkan dapat rekomendasi untuk capres, tapi elektabilitasnya tidak semenjelang Ganjar. Ketiga, ini kesalahan terfatal Ganjar karena dia adalah orang biasa-biasa saja, bukan terah politik darah biru Soekarno, bukan anak kandung Soekarno, pungkasnya. Namun, ada beberapa catatan sikap Ganjar yang terlihat angkuh dan terkesan tidak beretika. Berikut beberapa videonya. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik. Kamu kerjanya apa sekarang? Sekarang saya kerja sebagai influencer juga Pak, sebagai content creator. Kerjaannya nggak jelas. Siap dipasangkan dengan PSI. Siap dipasangkan dengan PSI, Iya, pasangan opo karo PSI? Capres Pak. Hah? Capres. Lu masa aku dipasangke karo PSI? PSI ki sapa? Poinnya, jumlah kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. Prestasi
sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani.